Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada saya juga produk apa sih? Bahasa Jawanya kecetek. Ini kemarin bersih-bersih belakang rumah karena tidak tahu salah gerak atau gimana, terus timbul lagi rotor kecetet, ternyata ada banyak lebak awon. Kemarin mangan lagi pintu awon ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan. Silakan ketua kelas ingin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Steven sudah memimpin berdoa. Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan melanjutkan rangkaian kegiatan kita dari dua pertemuan yang kemarin. Materinya tetap berkarya seni lukis menggunakan media dari barang bekas. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, kalian nanti kegiatannya melanjutkan kegiatan kalian berkarya melukis dengan media barang bekas. Kalau sudah selesai, bagi yang sudah selesai bisa mulai menyusun untuk presentasinya pada pertemuan berikutnya nanti. Kalian nanti bagian akhirnya kan berupa produk karya lukisnya itu. Terus kalian laporkan ke Pak Reza dalam bentuk presentasi. Bentuk presentasinya sekali lagi bisa dalam bentuk video, bentuk gambar, bentuk cerita, rangkaian foto-foto, atau langsung bercerita di depan kelas juga boleh. Tidak usah membuat apa-apa, hanya menunjukkan karyanya, bercerita di depan kelas. Ini karya saya, bla 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 bla, itu juga boleh. Jadi bentuk presentasinya nanti bebas. Hari ini nanti bisa mulai menyusun presentasinya. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti presentasi itu semua satu persatu semua siswa maju ke depan menceritakan tentang hasil karyanya. Paham ya? Paham. Jadi tidak ada yang tidak maju, semua nanti maju ditanggapi dengan teman-teman yang lain. Itu. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Adnan Masruri, Afifatul, Ardan Ramadhani, Arfira, Aura Naswa, Bagas Adi Putra, Sakit, Devi Nengsa, Yang Ayu Nikyas, Duta Maulana, Farel Putra, Pawan, Gita Wahyu, Hadin Eka, Ikhwan Izin, Ilham Radityawan, Ilminur, Jopan, Mawar Kota, Melvin Tegar, Muhammad Rangga. Tidak masuk? Tidak ada keterangan? Muhammad Rangga, Muhammad Alwi, Nadian Titang, tidak ada juga. Naisel, Niken Aulia, Nisrina, Okta Fitri, Randy Gio, Revanda Arga, tidak masuk. Ada Risalatul, Sefira, Sofi, Steven, Tina Fatmawati, Tifara Arta. Oke, karena materi kita pada siang hari ini itu lebih ke presentasi, untuk menyiapkan kalian dalam membuat presentasi, paling tidak kalian harus punya gambaran dulu. Presentasi itu ada yang sudah membuat presentasi? Sudah nyicil? Ada ya beberapa? Nah, oke.
Nanti Pak Risa tampilkan untuk presentasi yang bisa ditampilkan oleh siswa itu seperti apa. Kemudian penjelasan presentasi secara singkat seperti apa nanti Pak Risa tampilkan. Kalian simak saja dulu supaya punya gambaran nanti membuat presentasi dalam bentuk apa. Oke, video yang pertama. Kamuku ketika melakukan membuat presentasi yang menarik. Kita semua pasti pernah merasa kamuku ketika melakukan presentasi ataupun berbicara di depan banyak orang. Seringkali kita juga tidak dapat membuat orang tertarik dengan apa yang kita presentasikan, sehingga kita gagal dalam menarik minat mereka. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar presentasi kita tidak membosankan. Ketika kalian mendengar kata presentasi, maka akan ada banyak gambaran yang muncul di pikiran kita, mulai dari aplikasi, seminar, tampil di depan umum, dan lain-lain. Untuk itu, kita perlu memahami terlebih dahulu kata presentasi itu sendiri. Presentasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu presentation, yang artinya menyampaikan atau mempersembahkan. Maka secara formal presentasi itu adalah aktivitas berbicara di depan banyak hadirin atau peserta yang bertujuan untuk menyampaikan suatu hal. Apa sih tujuan dari presentasi? Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Jadi melalui presentasi kita dapat menyampaikan segala informasi yang ada di pikiran kita pada orang lain. Yang kedua, untuk membujuk. Presentasi digunakan untuk membujuk orang lain agar orang tersebut membuka pikirannya untuk menerima informasi yang kita berikan. Yang ketiga adalah untuk meyakinkan. Presentasi digunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Next, tahapan presentasi. Ketika ingin melakukan presentasi, ada 4 hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, buat perencanaan. Yang kedua, tentukan tipe presentasi kita. Yang ketiga, lakukan persiapan. Yang keempat, sebelum memulai presentasi, ada baiknya melakukan latihan terlebih dahulu guna memaksimalkan penyampaian materi dan percaya diri. Tips presentasi. Presentasi yang baik adalah presentasi yang tidak membosankan dan dapat menyampaikan pesan dan informasi kepada peserta atau pendengar. Berikut adalah 3 tips yang perlu kita perhatikan agar presentasi kita dapat lebih baik. Yang pertama, stand still. Kedua, tone. Ketiga, drone. Berikut adalah penjelasan detail tentang stand still. Maksud stand still dalam presentasi antara lain: jangan terlalu banyak berjalan-jalan di area panggung atau area presentasi. Jangan bicara terlalu cepat. Letakkan tanganmu di samping karena ini adalah posisi yang paling nyaman dan paling santai. Kemudian kita akan masuk ke tips berikutnya, yaitu bagian tone. Yang perlu kita perhatikan dalam tone adalah: yang pertama, gunakan nada yang menurun. Jadi pada saat perkenalan, jangan menggunakan nada yang kecil, besar, ataupun datar. Yang kedua, perhatikan penekanannya. Gunakan nada yang sedikit menekan atau tinggi atau rendah di setiap bagian yang memerlukan hal tersebut. Tips terakhir, down. Berikut ini
tidak boleh kita lakukan pada saat kita melakukan presentasi. Yang pertama, jangan bergumam ketika presentasi. Lalu, presentasi yang selalu membaca layar dan membelakangi audiens. Menurut kalian itu benar atau tidak? Kemudian, duduk pada saat menyampaikan informasi. Lalu, berulang-ulang mengucapkan pada saat presentasi. Selanjutnya, jangan berbicara menggunakan nada yang datar pada saat presentasi. Lalu, jangan melakukan hal yang tidak sopan ketika presentasi. Dan yang terakhir ini, yang paling penting adalah jangan sampai kalian tidak menguasai materi yang kalian presentasikan. Setelah kita membahas bagaimana tips yang baik untuk presentasi, selanjutnya kita akan lihat perbandingan bagaimana presentasi yang baik dan bagaimana presentasi yang tidak baik. Kita akan mulai dari presentasi yang terlebih dulu ya. Kalau tadi kalian sudah lihat bagaimana presentasi yang kurang baik, sekarang coba kalian cermatin bagaimana sih presentasi yang baik itu. Nah, video yang pertama terkait materi dalam melakukan presentasi. Tadi disebutkan beberapa sederhana singkat presentasi yang baik, bagaimana presentasi yang tidak baik, bagaimana menyusun presentasi yang baik itu bagaimana. Misalnya pada saat presentasi di depan jangan terlalu banyak bilang jadi maksud saya itu jangan terlalu banyak bilang begitu, jangan terlalu bergumam, ambil posisi yang nyaman. Kalau Pak Reza biasanya suka malah itu sebenarnya tidak sadar tapi nyamannya begitu. Tadi disebutkan nyamannya tangan taruh di samping. Kemudian presentasi yang baik itu langsung ditampilkan intinya, fokusnya apa, tidak terlalu banyak tulisan. Jadi nanti kalian kalau membuat presentasi hasil karyamu, jangan terlalu banyak tulisan atau gambar-gambar yang tidak penting, yang tidak mendukung presentasi yang akan kalian tampilkan. Misalnya pada proses pembuatan, mulai sketsa, mengecat, dan lain-lain seterusnya, ya sudah gambar intinya saja, beri tulisan atau keterangan secukupnya, gak usah diberi gambar-gambar apa yang tidak penting, itu tidak usah. Jadi poinnya saja, satu poin utama apa, tunjukkan di situ poinnya itu saja. Nanti bentuk presentasinya kan bebas. Ada yang mungkin menampilkan gambar terus kalian jelaskan bla 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 bla. Ada yang mungkin hanya berupa video, itu nanti tetap meskipun yang tampil nanti hasil presentasimu berupa video misalnya, tetap nanti harus dibuka dan ditutup. Assalamualaikum, saya ini akan menampilkan video hasil pekerjaan saya, silakan disimak misalnya. Nanti selesai juga harus ditutup. Jadi tidak hanya videonya berjalan, tapi kalian juga harus menyampaikan apa yang akan ditampilkan. Paham ya? Paham. Untuk selanjutnya saya tampilkan beberapa video lagi bentuk presentasi yang bisa kalian buat. Misalnya ada yang namanya itu stop motion. Apa itu stop motion? Stop motion itu misalnya ini. Nah,
Ini sederhana juga, stop motion namanya. Ada juga selain stop motion yang saya jelaskan. Ini berupa video. Video untuk diberi animasi-animasi dan lagu. Dengan Jano, dan saya mewakili teman-teman saya, dan hari ini kami membuat tutorial cara bikin Pembukaan, kemudian bahan-bahan. Berupa foto berarti ini, foto yang digabung-gabung. Ada video juga. Kemudian beliau mesin lagunya ada. Bisa dengan disimak-simak. Dan seterusnya. Malah seneng lagunya. Tak tampilkan lagi misalnya. Ini juga stop motion. Buat seperti ini juga boleh. Stop motion itu kumpulan dari banyak foto yang digabung kemudian menjadi video. Jadi fotonya banyak terus digabung akhirnya menjadi video. Buat stop motion ini mungkin ribetnya pada saat ngambil fotonya. Ini saja berapa detik, misalnya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada berapa puluh foto di situ. Tapi kalau bisa membuat ya bisa bagus. Baik, sudah. Nah, ini stop motion juga.
Oh, ini sudah stop motion. Maybe ya. Atau Apa itu jamu? nah ini juga menarik juga. Jamu adalah produk ramuan dari bahan alam tanpa tambahan bahan kimia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, kebugaran dan kecantikan. Istilah jamu muncul pada zaman Jawa Baru sekitar tahun 15 sampai 16 Masehi. Berasal dari dua kata yaitu jampi dan pusodo. Jampi adalah bahasa Jawa Komungir yang berarti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan dan ajian. Sedangkan pusodo berarti kesehatan. Jamu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bukti bahwa jamu sudah ada sejak zaman dulu adalah adanya ukiran Candi Borobudur pada masa kerajaan Hindu Buddha tahun 722 Masehi. Meracik dan minum jamu untuk memelihara kesehatan. Bukti lainnya yaitu prasasti Madawapura dari kerajaan Majapahit yang menggambarkan profesi tukang meracik jamu. Pada masa itu istilah untuk seorang peracik jamu adalah acaraki. Seorang acaraki harus berdoa atau berpuasa dulu sebelum membuat jamu. Dibandingkan dengan obat-obat modern, jamu terasa lebih sehat karena menggunakan bahan-bahan alami yang diracik langsung dan tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Juga disertai doa tulus dari pembuat jamu untuk kesehatan dan kesembuhan yang meminum jamunya. Jamu adalah warisan budaya Indonesia. Mari kita lestarikan, cintai dan banggakan bersama. Mari hidup sehat dan gembira. Bersama Bangga Jamu, Bangga Indonesia. Ayo minum jamu. Nah, sudah jadi rangkaian gambarnya tadi. Apa itu jamu? Oh, di zoom bagian sini, di zoom bagian situ. Setelah jadi ternyata jadi satu rangkaian. Ini bisa juga disebut peta konsep. Peta konsep. Jadi karyamu nanti di tengah, foto karyamu, terus diberi keterangan alat bahan apa, cara membuat apa, catnya pakai cara apa saja dan seterusnya. Itu bisa. Punya gambaran? Kira-kira mau membuat apa? Membuat seperti itu bisa? Ribet? Cari yang mudah saja. Yang mudah saja yang bisa kalian buat. Kira-kira gambar apa? Stephen? Kayak apa Stephen? Kira-kira video jeduk-jeduk kita sampai Citra ya kemarin sudah menunjukkan ke saya editannya tapi belum selesai. Seperti yang anime tadi ya, anime yang lagunya Jepang kan ada gambar kartun, kemudian ada karyanya, prosesnya sudah proses membuat. Gimana? Punya gambaran ya mau membuat apa? Jadi kalau karyanya sudah selesai bisa langsung mengerjakan membuat presentasinya. Nanti pertemuan berikutnya kira-kira hari Kamis. Hari Kamis nanti kita ambil jam 1 hari kalau perlu karena banyak ya. Kayak kemarin buat seni budaya pun aku presentasi bergantian 35. Jadi mau nggak mau hari Kamis nanti harus sudah selesai presentasinya. Mengko sing berupa video, berupa gambar, berupa apa lo kirim ke saya dulu. Ya, saya punya filenya satu-satu untuk itu ditampilkan ke layar. Pada saat kalian presentasi, hasil nanti ditampilkan di layar. Sudah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo, ngantuk? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang sudah pukul 12.30 hampir. Saya beri waktu. Mau apa itu? Saya beri waktu ya 15 sampai 20 menit lah. Yang mau melanjutkan membuat karyanya, silakan melanjutkan. Ngecat-ngecat dan lain-lain. Yang mau diskusi membuat presentasi apa silakan diskusi. Yang mau nyicil kerjaan presentasinya juga boleh. Saya beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti
setelah itu kita kuis menutup selesai. Mana ya? Sip, silakan. Beri waktu 15 sampai 20 menit. Video. Oh, langsung membawa karyanya. Kalau dibawa coba dikeluarkan taliannya. Oh, di BB. Coba dikeluarkan talinya dari satu persatu. Yung jangan apa-apa. Ini macam apa nih? Hasil karya kuwi diceritakan karya saya ini menariknya di mana masa nggak usah menariknya karya ini saya ini menggunakan warna kamera terus bahannya diceritakan singkat saja nggak cukup nembus ini itu disampe nih. sip
Wah, enak suara Jawa nih. Bahasa Indonesia model ini ke orang selatan. Tapi ngomong ini sendiri. Iki. Karena tekan berkel. Jangan tekan berkel. Itu bodoh. Oke, mana cara? Oh. Jadi mungkin soalnya lorong nah kota lorong. 1, 2, 3. Apa 1 gitu ya kan? Aku lagi kayaknya nata malah ketutup. Gini. Iya. LK 1, 2, 3 selesai. Belum. Bingung di sini apa? Saya bingung di sini. LK 2 itu kan kesehatan ya. LK 2. Tinggal lulus saja langkah-langkah alat bahan untuk LK 2. LK 3 sini. Analisis. Analisis itu diceritakan saja. Karyamu diceritakan. Karya saya ini menggunakan warna apa, menggunakan cat apa, penjualannya gimana. Diceritakan singkat saja. Gak cukup ditaruh di belakangnya. Rekam. Mulai ngajar di tayangnya. Oh iya, gak cuma Citra yang membuat video. Kalau bisa ukurannya itu mendatar 16:9 widescreen. Tapi lagi setel nih layar nanti disambung. Kalau kalian membuatnya tegak, malah ono hitam-hitamnya. Oh, cuma bukan untuk saja. Saya sampaikan. Ini hasil saya. Kamu di depan videonya. Hanya bukan untuk saja. Gue sih ngomong videonya. Jelas. Kita akan untuk
presentasi nih? Belum. Kalau hari Kamis berarti Selasa, Rabu 2 hari, waktu 2 hari. Ya menyelesaikan presentasi. Jelaskan sedikit ya boleh. Akuarel. Editnya Presentasi bawa naskah itu kenapa? boleh. Presentasinya itu nanti juga dinilai loh. Kalian bisa balik apa, masuk ke depannya gimana, itu juga dinilai. Boleh. Bisa jadi gabungan opo ditumpuk boleh, ditumpuk sok dan pas bar presentasi.
Apa? Telegram. Ya kok. Kan itu. Bawa banyak-banyak itu HP. Ceritakan banyak ini. Saya baru menggunakan mana-mana. Caranya jadi ceritakan singkat. Oke. Yuk. Dari skriptor ya, minta foto yang kemarin ngedit, kalau edit topo, ngedit Indonesia, coba, skriptor, edit topo juga. Sudah cukup? Bisa kita mulai kuisnya? 12.46. Satu paketan, jual saya telingannya ini. Segitu deh, segitu. Oke, sudah selesai? Belum ya? Ya, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Terkait presentasi yang akan kalian lakukan, ada lagi yang ditanyakan apa tidak? Sudah jelas semua ya? Untuk bentuk presentasinya apa, terserah bebas sesuai dengan kemampuan dan kesukaan kalian masing-masing. Jangan cari yang susah-susah, cari yang gampang saja. Kalau tidak bisa membuat apa-apa, bawa karyanya ke depan, bercerita, begitu saja juga boleh. Perlu diperhatikan juga, di samping kalian presentasi nanti, teman-teman kalian yang menyimak presentasi kalian itu nanti memberi masukan dan saran juga. Setelah selesai, mungkin ada masukan dari teman-teman terkait presentasinya boleh, terkait karyanya boleh, atau ada pertanyaan, atau ada pujian juga boleh. Jadi nanti muncul diskusi di situ. Misalnya karya itu harus dibakar saja, misalnya. Loh, kenapa mau dibakar? Nah, karena gini lah, misalnya begitu. Jadi ada diskusi di situ nanti. Itu lebih baik warnanya diganti jadi warna apa, atau bentuknya lebih baik begini. Nah, itu boleh. Jadi tolong nanti yang menyimak itu juga memberi masukan atau memberi refleksi. Baik, sebelum kita tutup, kita main-main dulu kuis seperti yang kemarin pakai Kahoot. Bisa dibuka aplikasinya Kahoot, masuk di web di Google kahoot.it. Yang belum connect bisa cari koneksi dulu. Bisa cari koneksi tethering temannya. Kahoot.it.
Oke, gamenya sudah. Ya, sambil connect dulu. Gamenya masih loading. Terus masuk. Waiting for player. Yang sudah masuk bisa langsung connect. Wah, sudah masuk. Sofi. Dan seterusnya. Ayo, yang belum. KAOT.IT. Ada 20 sekarang pertanyaannya. Untuk materi seni lukis. Coba kece. Ilmuwan siapa? Ini mesti nganu iki. Markolana. Iki lho. Oh, ini kayak jenenge. Masih ada yang mencoba connect? Saya guru. Oke. Oh, sudah 16. Berkurang. Ayo. Saya nge-like di refresh. Sudah? Oh belum? Nah, pinnya dimasukkan dulu pinnya. Sudah? Ada lagi yang belum connect? Sudah? Seputri sudah? Lagi sudah? Wes. Oke, ada 21 pemain. Kita start ya. Satu pertanyaan sekitar 20 detik untuk menjawab. Ada yang 30 detik. Oke, 3, 2, 1. Tunggu. Pertanyaan pertama. Nah, langsung klik di HP-nya masing-masing. Mas 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Masih kita ya. Ayo kalahkan kita. Ojo sampai menang kita. Lanjut, pertanyaan kedua. Wah. Kita mulai
Beda alat dengan bahan yang beda. Kita lihat. Warna primer atau warna dasar apa saja? Kecepatan dalam menjawab juga ada nilainya. Sama-sama benar tapi salah cepat. Asik gitu, kita memimpin gitu. Apakah kita bergeser? Wah, iya. Puji gak mungkin. Lanjut. Kalau tadi pertama, sekarang kedua. Kita mulai bingung. Lanjut. Tujuh jawaban betul terus. Ada. Ayo. Jangan mengalah Andin. Oh, Andin begini. Andin menyusul. Kamu tunjuk gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Dijawab saja. Ini fotonya apa nih? Fotonya pelukisnya sendiri, kira-kira manusia dengan apa? Foto dirinya sendiri, kira-kira manusia dengan apa hubungannya? Waktunya panjang. Manusia dengan apa kira-kira? Apa benar terus selama 6 pertanyaan? Ejas.
Nah, itu gambar itu kira-kira apa? Manusia dengan apa? Aliran apa? Ada alirannya juga. Natural atau real? Teknik melukis kecuali Wah, Apip digeser oleh kita. Bentuk luar karya seni. Hampir-hampir sama itu. Wes, Apip lalu nomor kedua. Ini posisi. Andi nggak boleh gitu. Aliran naturalisme yang mana? Yang naturalisme. Nah, itu ya. Natural. Natural berarti bentuk apa? Gambar apa? Natur. Natur itu kan alam. Nature. Siapa ya? Kita lihat. Waduh, Din. Bayar. Apip bergeser turun Apip. Kita menyusul lagi. Lilin dan minyak kira-kira. Karton itu arang karton. Apa krayon pastel? Pastel itu jajan itu. Lia itu apa dia? Kayak tahun biasa. Lanjut.
dua pertanyaan ini saya bisa bergeser. Menempelkan pecahan. Menempelkan pecahan. Pertanyaan terakhir. Gimana nih? 10, 9, 8, 7, 6. Oke, kita lihat siapa yang menang. Nomor 3. Nomor 2. Andin. Kalau telepon tiket 4 dan 5. Lagi. Kalau lagi aku belum nyiapin pertanyaan. Udah, main aja lagi. Oke, sudah jam 13 lebih. Nah, wes, kira-kira dari yang kita lakukan siang hari ini ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Untuk persiapan presentasi pertemuan berikutnya tidak ada. Kalau tidak ada, panitia simpulkan untuk presentasi segera dibuat, segera disusun. Bentuk presentasinya bebas. Ada waktu berapa berarti? 2 hari, Rabu dan Selasa dan Rabu. Dimaksimalkan 2 hari itu maju nanti presentasi satu per satu tanpa terkecuali. Gak usah istri, gak usah malu, sama. Sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri cukup sekian. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang berberes dulu. Perlu foto bareng mana ini? Ya, kita tutup. Ada siksa medis dulu. Oke lah itu. Kita berdoa dulu. Kebutuhan kamera. Oke, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita berikutnya untuk presentasi lancar semua. Terima kasih.